Oke, selamat datang lagi. Cerita yang kita bedah hari ini tuh kusut banget. Betul. Di mana garis antara siapa yang jadi penegak hukum dan siapa yang melanggar hukum jadi blur total. Kita akan masuk ke sebuah skandal yang berlapis-lapis ya. Dan ini melibatkan dua institusi yang sangat penting. Betul sekali. Kejaksaan sebagai simbol hukum dan Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas sebagai simbol kepercayaan umat. Nah, ini dia. Jadi ini tabrakan antara kekuasaan, dana publik, dan etika pribadi yang rumit sekali. Tepat. Tugas kita di sini adalah membongkar lapisan-lapisan ini satu persatu buat Anda. Mulai dari tuduhan pemerasan terhadap sang jaksa, terus kita mundur ke kasus intinya. Kasus korupsi dana zakat yang jadi pemicunya. Iya, sampai ke sebuah cerita sampingan yang aneh banget soal penjualan buku biografi. Siap? Mari kita mulai. Oke, langsung aja ya ke berita terpanasnya, yang pecah hari ini, Senin, 22 Desember 2025. Kejaksaan Agung bikin pengumuman besar. Mereka menetapkan 2 tersangka baru. Yang pertama, dan ini pusat cerita kita, adalah mantan Kepala Kejaksaan Negeri Nrekang. Inisialnya P. Betul, inisial P, yang dari sumber lain kita tahu namanya Padeli. Yang kedua dari pihak swasta inisialnya SL. Dan tuduhannya ini bukan main-main loh. Apa itu? Tim penyidik dari Jampitsus, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, menduga mereka ini menerima suap atau melakukan pemerasan Berapa nilainya? senilai 840 juta rupiah. Uang ini diduga kuat berhubungan dengan kasus korupsi di Baznas, Nrekang. Kasus yang waktu itu ditangani langsung oleh si jaksa P ini. Tepat sekali. Tunggu. Jadi pas dia ditetapkan tersangka, posisinya udah nggak di Nrekang lagi. Nah, itu dia. Saat ditetapkan jadi tersangka, dia itu sudah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di Bangka Tenggar. Wah, ini berarti kasusnya ngejar dia sampai ke tempat tugas barunya ya? Itu biasa terjadi. Sangat biasa. Proses hukum kan butuh waktu. Dan rotasi jabatan di kejaksaan itu cepat. Justru ini menunjukkan proses hukumnya tetap jalan di pusat. Oke. Tapi yang bikin ini makin menarik adalah soal angkanya. Ada drama di balik angka 840 juta itu. Maksudnya drama gimana? Jadi gini, Kejaksaan Agung kan merilis angka resmi 840 juta. Tapi ada laporan lain yang masuk dari sebuah LSM. Oh ya, Namanya National Corruption Watch atau NCW. Laporan dari mereka ini jauh lebih dahsyat. Mereka menuduh adanya pemerasan yang sistematis. sistematis. Totalnya berapa? Total nilainya lebih dari 2 miliar rupiah. Wow, bedanya lebih dari 1 miliar. Kok bisa ada 2 versi angka yang sejauh itu? Nah, ini menunjukkan ada 2 kemungkinan. Pertama, angka 840 juta itu adalah yang sudah berhasil dibuktikan oleh penyidik sejauh ini. Jadi itu angka yang aman lah untuk diumumkan. Oke, masuk akal. Angka 2 miliar dari LSM bisa jadi total dugaan yang masih perlu didalami lagi. Atau ini menunjukkan ada banyak transaksi tersembunyi yang belum terungkap semua. Tentu saja, orang yang dituduh pasti punya pembelaan dong. Apa kata si P ini sendiri? Nggak mungkin dia diam aja. Tentu nggak. Dari sumber yang kita punya, dia membantah keras tuduhan pemerasan itu. Tapi menariknya, dia nggak menyangkal adanya aliran uang. Oh, terus uang apa itu? Dia mengakui ada uang sekitar 1,1 miliar. Tapi menurut versinya itu adalah barang bukti. Uang pengembalian kerugian negara yang berhasil dia sita. Oke, jadi versinya dia, itu bukan uang masuk kantong pribadi. Bukan. Tapi uang negara yang diselamatkan. Dia memposisikan diri sebagai pahlawan, gitu ya? Persis. Dia bahkan secara eksplisit bilang kalau laporan yang menjeratnya ini adalah serangan balik. Hah, narasi klasik. Betul. Saya kutip langsung ya, dia bilang. Biasa, serangan balik, bos. Ya kalau salah, ya kembalikan kalau kamu memang korupsi. Jadi dia merasa sedang dikriminalisasi oleh koruptor yang coba dia berantas. Tepat. Tentu saja, nanti pengadilan yang akan membuktikan narasi siapa yang benar. Oke, klaim serangan balik itu kan narasi yang gampang banget ya buat dipakai. Tapi biar adil, kita harus lihat dulu kasus apa sih yang dia tangani sampai bisa memicu serangan balik sebesar ini. Tepat. Ini membawa kita ke akar masalahnya. Sebelum Padeli jadi tersangka,
Dia adalah sang protagonis yang menetapkan tersangka. Kapan itu? Kita mundur sedikit ke 27 November 2025. Saat itu, Kejari Enrekang di bawah komandonya menetapkan 4 tersangka kasus korupsi dana Basnas. Siapa saja mereka? Mantan Ketua Basnas, Syawal Sitonda, dan 3 komisioner yang waktu itu masih aktif. Baharudin, Kadir Lesang, dan Kamarudin. Dan penangkapannya ini bukan diam-diam ya kayaknya. Sumber kita menggambarkan adegan yang sangat dramatis. Oh, sangat. Malam-malam, keempat orang ini digiring ke mobil tahanan. Sudah lengkap pakai rompi tahanan warna pink yang ikonik itu. Tangan diborgol juga. Betul. Ini jelas sebuah pertunjukan kekuatan hukum. Seolah dia ingin menunjukkan, lihat, saya serius memberantas korupsi. Citra yang dibangun saat itu adalah jaksa yang tegas dan tanpa kompromi ya. Apalagi yang diusut ini kasus yang sensitif, dugaan korupsi dana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS selama periode 2021 sampai 2024. Ini dana umat loh. Dana dari masyarakat untuk masyarakat miskin. Taruhan moralnya tinggi sekali. Betul. Oke, kerugian negara disebut 16,6 miliar rupiah. Itu angka yang gila untuk level kabupaten, apalagi ini dana zakat. Gimana caranya mereka bisa ngakalin dana umat sebesar itu? Menurut sumber-sumber yang kita analisis, modusnya itu kombinasi dari banyak hal. Dari yang paling kasar sampai yang cukup rapi. Coba, yang paling kasar gimana? Memutung dana ZIS yang harusnya sampai utuh ke penerima sah atau mustahik. Misalnya, harusnya dapat 500.000, tapi yang dikasih cuma 300.000. Itu sih jahat sekali. Itu kan haknya orang miskin. Betul. Lalu ada modus yang lebih administratif, bikin laporan pertanggungjawaban fiktif, seolah-olah dana sudah disalurkan, padahal uangnya entah kemana. Klasik. Ketiga, menyalurkan dana ke organisasi yang sebenarnya tidak berhak. Dan yang terakhir, ini yang paling menohok, adalah penyalahgunaan dana amil. Dana amil itu kan hak untuk pengelola zakat ya, sejenis biaya operasional. Benar, itu jatah yang sah. Tapi diduga dana ini dipakai untuk belanja pegawai secara berlebihan. Untuk tunjangan yang nggak semestinya, insentif lembur, bahkan apa? sampai untuk gaji ke-13. Tunggu, gaji ke-13. Di Basnas, sejak kapan lembaga amil zakat ada gaji ke-13? Itu kan biasanya untuk PNS. Aneh banget ini. Itulah yang menjadi salah satu temuan penyidik. Dan akumulasi dari semua modus ini, total kerugian negaranya mencapai angka fantastis 16,6 miliar. Gila. Tapi seperti kasus Jaksap pihak Basnas ini pasti punya pembelaan juga kan? Apa kata mereka? Tentu ada. Ketua Basnas Enrekang yang menjabat saat ini, namanya Junwar, bilang kalau penetapan tersangka ini terkesan dipaksakan. Argumennya apa? Argumen utamanya cukup menarik. Dia bilang Basnas itu bukan lembaga pemerintah, jadi nggak tunduk pada aturan Kemendagri. Basnas punya undang-undangnya sendiri. Jadi argumen mereka itu yang penting duitnya sampai ke penerima, gitu. Prosedur yang dianggap menyimpang oleh jaksa itu nggak masalah. Nah, disinilah letak perdebatan hukumnya. Versi Basnas, yang penting substansinya terpenuhi. Versi kejaksaan, cara penyaluran yang nggak sesuai prosedur itu membuka celah korupsi. Dan di tengah perdebatan antara substansi dan prosedur inilah diduga muncul celah untuk negosiasi di balik layar. Yang kemudian berujung pada tuduhan pemerasan terhadap Jaksa P. Oke. Ini konteksnya mulai jelas. Tapi, di tengah semua kekacauan ini, korupsi, dugaan pemerasan, kok bisa-bisanya muncul cerita soal buku biografi? Ini aneh banget. Dan mungkin yang paling aneh, sebuah buku biografi tentang Pak Deli diterbitkan saat dia masih menjabat di Enrekang. Judulnya apa? Judulnya sangat bombastis. Pak Deli membangun Enrekang dari sisi penegakan hukum dan 1 tahun pencapaian kinerja Kajari Enrekang. Wow. Judulnya nggak nanggung-nanggung ya. Membangun Enrekang dari seorang jaksa yang baru setahun di sana. Agak percaya diri sekali. Sangat. Dicetak 2.000 eksemplar, rencananya akan diluncurkan besar-besaran. Bahkan bupati terpilih katanya sudah pesan tambahan 1.000 lagi. Dan yang penting, buku ini nggak gratis kan? Tentu tidak. Harganya antara Rp150.000 sampai Rp200.000 per buku. Oke, sampai sini sebenarnya belum ada yang ilegal. Pejabat nulis buku itu biasa. Tapi pasti ada sesuatu yang membuatnya jadi masalah kan? Tentu masalahnya diungkap oleh seorang aktivis pemuda Enrekang. Dia menemukan adanya semacam anjuran yang sangat kuat. Anjuran ke siapa?
kepada 112 kepala desa di seluruh Nrekang untuk membeli buku ini. Dan bukan cuma satu, tapi dianjurkan beli sampai 10 eksemplar per desa. 10 eksemplar per desa. Kalau harganya 200.000, itu berarti 2 juta per desa. Dan ini dianjurkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Lembaga yang salah satu tugasnya mengawasi penggunaan dana desa. Ini sih bukan anjuran, ini perintah halus. Kepala desa mana yang berani nolak coba? Tepat sekali. Disinilah letak masalah etika dan potensi konflik kepentingannya. Pertama, ada kesan pemaksaan. Posisi tawar kepala desa lemah di hadapan Kajari. Mereka takut kalau nolak nanti dicari-cari kesalahannya. Benar. Kedua, asas manfaatnya dipertanyakan. Apa urgensinya sebuah desa menghabiskan anggaran desa, uang rakyat, untuk beli 10 buku biografi seorang jaksa? Dan dananya jelas dari anggaran desa kan? Jadi uang rakyat dipakai untuk beli buku biografi pejabat yang seharusnya mengawasi mereka. Ini lingkarannya ironis banget. Betul. Poin ketiga, soal etika pejabat publik. Aktivis ini bilang, kalau tujuannya tulus untuk inspirasi, harusnya buku itu dibagikan gratis. Setuju. Dijadikan proyek komersial seperti ini, apalagi dengan mewajibkan pihak yang diawasinya untuk membeli, itu menciptakan persepsi bahwa jabatan dipakai untuk cari untung pribadi. Betul. Persepsi yang timbul di publik sudah sangat negatif. Dan citra ini mau nggak mau menempel pada jaksa P dan seolah menjadi latar belakang yang memperkuat tuduhan pemerasan itu. Persis. Ini melukiskan gambaran tentang gaya kepemimpinan seseorang. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar. Pertanyaan apa tuh? Apakah kasus jaksa P ini cuma satu apel busuk yang kebetulan sial? Atau ini gejala dari masalah yang lebih sistemik? Nah, itu pertanyaan penting. Apakah sumber kita memberi petunjuk soal ini? Ada. Di hari yang sama saat P ditetapkan sebagai tersangka, 22 Desember 2025, Kejaksaan Agung melakukan hal lain. Apa itu? Mereka menyerahkan seorang oknum jaksa lain, inisialnya TTF, kepala seksi di Kejari Hulu Sungai Utara, ke tangan KPK. Dan kasusnya apa? Jangan-jangan mirip. Sangat mirip. Dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam proses penegakan hukum. Jadi, dalam satu hari yang sama, Kejaksaan Agung memproses 2 pejabatnya dari 2 tempat berbeda karena kasus dugaan pemerasan. Ini jelas bukan kebetulan. Wah, ini menarik. Di satu sisi ini kabar buruk ya, artinya masalahnya bukan cuma satu orang. Tapi di sisi lain, ini bisa juga jadi kabar baik kan? Artinya, Kejaksaan Agung lagi serius bersih-bersih. Itu adalah gambaran dualistik yang dilukiskan oleh sumber-sumber ini. Di setiap rilis pers, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, selalu menekankan narasi yang sama. Narasi apa? Komitmen institusi pada integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Dia bilang, kejaksaan tidak akan melindungi oknumnya sendiri. Dan mereka membuktikannya ya. Kasus TTF diserahkan ke KPK, sebuah langkah yang transparan. Kasus PID ditangani sendiri oleh tim elit mereka, Jampitsus. Benar, ini seperti potret sebuah institusi yang sedang berjuang melawan penyakit di dalam tubuhnya sendiri. Ada sel-sel kanker, tapi sistem imunnya sedang mencoba melawannya secara terbuka. Pertanyaannya, seberapa kuat perlawanan itu ya? Dan seberapa dalam kankernya sudah menyebar. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, apa kesimpulan besarnya? Apa yang harus kita, terutama Anda sebagai pendengar, bawa pulang dari cerita yang super rumit ini? Sebuah lingkaran setan korupsi yang sempurna, dimulai dari akar rumput, dari dana yang seharusnya untuk orang paling miskin. Dana zakat yang diduga dikorupsi oleh pengelolanya di Baznas. Itu lapisan pertama. Lalu, upaya penegakan hukum untuk memberantas korupsi itu malah melahirkan dugaan kejahatan baru. Aparat yang seharusnya jadi solusi, Malah jadi bagian dari masalah, dengan dugaan pemerasan. Itu lapisan kedua. dan seolah belum cukup, semua itu dibumbui oleh lapisan ketiga. Sebuah polemik etika yang aneh soal buku biografi. Yang menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan bahkan dalam bentuk yang paling halus dan narsistik. Setiap solusi justru menciptakan masalah baru. Sebuah potret yang cukup suram tentang bagaimana sistem bisa rusak dari berbagai sisi secara bersamaan. Memang terkesan suram, tapi seperti yang kita diskusikan tadi, ada juga tindakan tegas dari pimpinan Kejaksaan Agung. Dan ini meninggalkan sebuah pertanyaan penutup yang lebih dalam untuk Anda renungkan. Apa itu?
Ketika sebuah lembaga yang tugasnya menyapu korupsi di luar sana, ternyata harus menghabiskan begitu banyak energi untuk menyapu lantainya sendiri yang kotor, dari mana kepercayaan publik harus kita mulai bangun. Dan apa artinya ini bagi perjuangan melawan korupsi secara keseluruhan di negara kita? Sebuah pertanyaan yang mungkin tidak punya jawaban mudah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.